bagaimana hilangnya Palestina yang merupakan bagian dari Syam, dan ini adalah runutan dari peristiwa yang dialami oleh bangsa Palestina dengan munculnya entitas penjajah yang diberi karpet merah oleh Inggris dan Persatuan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 1948 yang tadi sudah diawali oleh guru kita Ustadz Ismail Yusanto. Saya jadi tidak perlu bicara dari awal, tadi Sultan Imam Abdul Hamid II sudah disebut, saya berarti masuk pada tahun 1948-nya, di mana 77% tanah Palestina diduduki Israel setelah 2/3 rakyat Palestina diusir dari tanah mereka. Yang tinggal di sana hanya sekitar 17% penduduknya. Gimana rasa kita? Bukan hanya itu, mari kita merenung, kenapa Israel harus kita lawan? Sejak pendudukan itu, menurut Dr. Ibrahim Abu Jabir, sebanyak 478 desa dilumatkan, dihilangkan dari total 585 desa, artinya dibagi maka semuanya habis. Kemudian sebanyak 804.000 orang Palestina hijrah keluar wilayah terjajah. Sebanyak 30.000 orang lainnya diusir dari tanah mereka ke daerah-daerah lain. Kalau kita iringi peristiwanya, maka pasti akan membuncah semangat kita. Bukan sekedar ikatan kemanusiaan terlalu kecil kalau bagi kita. Mungkin orang di luar Islam akan bicara kemanusiaan, tapi lihat, ini sudah di luar nalar kemanusiaan. Bagi kita ada ikatan keislaman, tapi yang paling tinggi adalah ikatan tauhid kita. Maka dalam mendengarkan apa yang saya sampaikan, maka perlu dibuka surat Yusuf ayat terakhir 111. Setelah kita mendengar ini, maka perintah Allah, kenapa saya sebutkan surat Yusuf? Yusuf adalah anak Nabi Yakub, dan Israel itu adalah nama gelar Nabi Yakub. Ini keturunan Nabi yang berkhianat dengan bapaknya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Kalau memang saudara-saudara di sini beriman kepada Allah, maka kisah yang terjadi pada bangsa Palestina ini tidak boleh hanya sekedar didengar, lalu kita bersedih, lalu kita emosi, bukan. Tapi kisah-kisah itu yang diinginkan oleh Al-Quran adalah kita bisa meramu apa yang harus kita lakukan untuk membebaskan negeri tersebut. Seorang Salahuddin Al-Ayyubi yang lahir, itu dari seorang yang waktu itu sangat prihatin terhadap keadaan Palestina, Masjidil Aqsa.
Kemudian saking prihatinnya, dia bercita-cita dia akan mencari istri yang prihatin terhadap nasib Masjidil Aqsa. Padahal beliau adalah anak seorang tokoh, tapi kesana kemari dijodohkan dengan siapa saja wanita, dia tidak mau. Tiba saatnya nanti dipertemukan dengan seorang yang dia cita-citanya, saya ingin melahirkan generasi yang bisa menaklukkan Al-Aqsa, sehingga menikahkan mereka, dan nanti dari rahim, dari cita-cita dua orang, yang laki-laki ingin memiliki keturunan yang menaklukkan Masjidil Aqsa, yang istri ingin memiliki keturunan yang bisa menaklukkan Masjidil Aqsa, lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Takbir. Yahudi merusak kita, akhirnya generasi kita pengen jadi YouTuber, dan nanti menikah juga dengan YouTuber yang sama, yang tidak kenal sama sekali dengan perjuangan. Maka mudah-mudahan anak muda yang hari ini ada, mulai saat ini punya cita-cita untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Mari kita punya cita-cita itu berdasarkan apa? Saya bacakan. Pembantaian di desa Selasa 14 Februari 1938. Ingat, sebelum Zionis mendirikan negara, apa yang dilakukan? Mereka telah 20 rumah warga hancur, 60 orang perempuan dan anak-anak meninggal dunia. Peledakan 2 bom di pasar 25 Juli tahun 1938, 62 warga Palestina meninggal dunia. Peledakan di Hotel Malik Daud 12 Juli 46, lebih dari 200 warga Palestina tewas. Pembantaian King David, 92 orang terbunuh, 45 orang terluka. Pembantaian Baldat As-Sheikh 47, 60 tewas. Yehida 47, 13 meninggal. Pembantaian Hisas 47, 10. Pembantaian Gaza, anak-anak tewas. Kemudian pembantaian desa Husainiyah, 60 warga Palestina dibunuh massal. Peledakan kereta api, 40 penumpang tewas, 60 lainnya menderita. Sampai nanti 3.000 terus, sampai mereka memiliki negara itu dengan cara membunuh ribuan orang Palestina, memerkosa ribuan wanita-wanita. Mereka telah berbuat seperti itu. Kita mau bilang bahwa ini masalah kemanusiaan? Belum lagi deretan peristiwa-peristiwa yang harus anak muda kita membaca, sehingga ketika bicara Israel, jangan sampai bicara ini kan masalah negara, masalah antar dua negara. Mana yang negara? Tidak ada negara Israel, kecuali mereka masuk ke sana, kemudian pelan-pelan membunuh. Dan saat ini kalau lihat peta, yang dulunya Palestina seluruhnya milik kaum muslimin, sebagaimana kalimat Syekh Yasin yang kita semuanya tahu, kalimatnya sama yang diucapkan Syekh Yasin sebagaimana yang diucapkan oleh Sultan Abdul Hamid II. Kata Syekh Yasin, tidak akan saya berikan dan tidak akan saya relakan tanah Palestina untuk Israel. Semua syarat perdamaian PBB adalah mari bangsa Palestina, kemudian dikasih perbatasan ada bangsa Israel. Orang Israel, orang Palestina yang paham, akidahnya mengerti, mereka tidak akan terima. Bagaimana mungkin mereka yang datang kemudian mengusir penduduknya, lalu mereka diberikan tempat untuk menguasainya? Akhirnya tanya diri kita, kalau dikaitkan sejarah akhir zaman, maka seluruh pusat akhir zaman ada di Masjidil Aqsa.
Sehingga kalau kita lihat dalam surat Al-Isra yang ada di situ ya kalimat ya bahwa wa qadaina ila bani Israila fil kitab lasubsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kalimat yang membicarakan tentang Bani Israel itu diawali ayat sebelumnya, dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Allah menyebut Nabi Nuh. Apa kira-kira maksud Allah meletakkan ayat Nabi Nuh kemudian baru bicara Bani Israel? Jelas perjuangan membebaskan Bani Israel seperti perjuangan Nabi Nuh. Yang Nabi Nuh tahu 5 generasi. Generasi pertama ditunggu kirain beriman, ditunggu meninggal dunia. Generasi kedua mungkin anak-anaknya akan beriman, ternyata tambah kafir, tambah menentang. Ditunggu generasi ketiga mungkin akan beriman, ternyata tambah kafir, tambah maksiat kepada Allah. Tunggu keturunan keempat, tambah kafir, tambah maksiat kepada Allah. Tunggu kemudian generasi kelima, tambah kafir, tambah berkhianat. Itulah Bani Israel yang mirip dengan kaum Nabi Nuh, yang dikabarkan kepada Nabi Nuh bahwa orang itu tidak akan beriman. Sama dengan kita, kemenangan melawan Bani Israel hanya akan dicapai saat Nabi Isa diturunkan ke bumi ini. Tetapi kita harus punya, karena Allah meletakkan Nabi Nuh semangat berjuang membebaskan Palestina, membebaskan tanah Syam, membebaskan Masjidil Aqsa adalah seperti perjuangan Nabi Musa yang dia tahu umatnya tidak akan beriman. Seperti perjuangan Nabi Nuh yang tahu bahwa umatnya tidak akan beriman. Kita berjuang membebaskan Palestina, tapi kita nggak tahu kapan Palestina akan terbebas. Maka hanya orang-orang yang kuat imannya yang akan sanggup berdiri tegak untuk membebaskan Al-Aqsa dari cita-cita sampai kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Mudah-mudahan semua kita dicatat sebagai pembela Al-Aqsa, pembela bangsa Palestina, dan dari sekarang ikatan kita dengan Palestina bukan kemanusiaan, bukan sekedar Islam, tapi ikatan keimanan. Yang keimanan itu kita nggak tahu kapan menangnya, tapi siapapun yang akan menghalangi atau siapapun yang membela Yahudi, kita akan maju untuk menerjangnya. Apakah kita masih hidup ataupun kita harus mati karena memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Takbir!